ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan masuk dalam ibadah angkat hati Jumat Pon 3 Desember 2021. Saat hening sejenak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk pada bacaan firman Tuhan kita pada saat ini yang terpilih pada pertama Raja-Raja ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Pertama Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, di bawah perikop pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki.
Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki telah hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi, engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Seruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, renungan kita saat ini bertemakan Yoab. Riwayat Yoab sukar disajikan secara singkat. Kalaupun dapat, maka biografi itu akan terdiri dari dua bagian, seolah-olah biografi dari dua tokoh yang sangat berbeda satu sama lain. Satu bagian akan berbicara tentang kesetiaannya yang tak terhingga kepada Daud, jujur dan tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Bagian yang satu lagi akan memaparkan kekerasannya yang tidak mengenal ampun dan mempertahankan kedudukannya selaku panglima tentara Daud. Bagian pertama merupakan kisah keberanian dan hikmat. Bagian kedua tentang kisah pengkhianatan dan dendam kesumat. Dengan kata lain, Yoab mempunyai dua sisi yang berbeda dalam wataknya. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, hanya Allah yang mampu melepaskan manusia dari dirinya sendiri. Tetapi tampaknya Yoab sedikit pun tidak mendapat anugerah yang demikian. Mungkin Yoab sendiri tidak pernah terpikir untuk meminta itu dari Allah, maupun menantikan pertolongannya. Ia sendirilah yang selalu bergegas memecahkan persoalan, dan setiap langkah yang diambilnya selalu memperhitungkan kepentingannya selaku panglima Daud. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, manusia yang demikian terpusat pada dirinya seperti Yoab mustahil dapat mencapai kebesaran sejati. Amin. Saat hening sejenak. Kita akan masuk pada doa syukur dan syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang memurah, Bapa yang makasih, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Saat ini kami masih boleh merasakan nafas kehidupan
yang berupa anugerah yang Tuhan berikan dan masih Tuhan Engkau percayakan bagi kami. Kami bersyukur Bapa buat setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami datang berdoa dan menatang akan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Saat ini sebagai warga negara yang memiliki banyak kepelbagaian, Tuhan kiranya Engkau memberkati dan Engkau melindungi kami. Kami juga tidak lupa berdoa bagi Bapak Presiden hingga yang paling terendah sekalipun. Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah dalam segala karya dan kerja mereka bukan karena kemauan mereka semata Bapa, namun karena karya Roh Kudus yang tak terbatas, agar kami menjadi negara yang selalu menjunjung tinggi persatuan dan nilai-nilai Pancasila. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk kota Salatiga, kota yang kami tempati saat ini. Kiranya kota ini bisa menjadi kota yang terus menjaga toleransi antar umat beragama, dan biarlah dari kota ini kami selalu terberkati dengan setiap pelayanan kami masing-masing di tempat ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja GKJ Salatiga Timur ini. Biarlah dari gereja ini kami terus bersama-sama bersekutu dan memuji memuliakan nama-Mu. Untuk Bapak Pendeta Sri Bangun, kiranya Engkau mengaruniakan hikmat atas hamba-Mu, agar bisa menjadi pelayan sekaligus menjadi teladan bagi setiap kami jemaat. Untuk setiap jemaat juga yang sedang bergumul dengan permasalahan hidup, kami datang dan menatangkan semuanya kepada-Mu ya Bapa. Kami tahu bahwa Tuhan Sang Maha Tahu telah mengetahui segala sesuatu yang sedang kami pergumulkan, dan akan menjawab sesuai dengan apapun yang terbaik menurut Tuhan sendiri. Kami juga tidak lupa berdoa buat semua staf gereja yang bekerja dengan tulus ikhlas untuk pelayanan di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati Bapa, dan Engkau mengetahui segala isi hati kami ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pandemi COVID ini. Biarlah pandemi ini bisa cepat berlalu, agar kami bisa kembali melakukan aktivitas dengan baik. Apapun rencana-Mu ke depannya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, kita telah berada pada penghujung ibadah ini. Oleh karena itu, Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.